Pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dari dialog kita. Saya ke Bu Uni. Bisa nggak nunggu satu semester lagi, setidaknya sampai bulan Juni, kalau vaksin sudah didistribusikan, sudah disuntikan, kemudian baru mulai berpikir untuk pembelajaran tatap muka? Pertama, ini bukan soal bisa nggak bisa, tapi memang kita harus mendengar ahlinya. Patri kan ahlinya tuh, ahli yang tadi nggak bisa ketemu epidemiologi. Ya, jadi memang harus mendengar dari ahli kesehatan, ahli pendidikan, walaupun kami termasuk yang menyetujui untuk pembukaan sekolah baru karena berbagai pertimbangan tadi yang dikemukakan di muka. Tapi kita juga semua tahu bahwa di atas semua itu keselamatan guru, keselamatan siswa itu segala-galanya. Jadi saya meminta lah ya bertemu, mengkaji secara nasional termasuk kesediaan vaksin. Terus bagaimana menghindari resiko-resiko anak yang akibat sekian lama gitu. Jadi intinya bagi saya sih, bagi kami itu keselamatan nomor satu ya, dan belajar bisa dilakukan sambil kemudian mempersiapkan berbagai instrumen tadi gitu. Ya, jadi kami siap mendengar ahlinya lah ya. Kalau kami mendengar ahli pendidikan itu kan dengan ahli kesehatan biasanya ya kurang lebih pikirannya sama, tujuannya untuk kemaslahatan dan kebaikan. Jadi kami siap berembuk kembali untuk memperlihatkan kajian-kajian yang komprehensif untuk semua. Itu yang kami sampaikan. Baik, artinya dari PGRI terbuka meskipun saat ini memang mendukung pembelajaran tatap muka ini karena memang ada agenda-agenda pembelajaran yang harus dikejar demi pendidikan anak tentunya ya, Bu Nia. Saya ke Pak Tri. Pak Tri, kalau memang nanti zona hijau ini diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka, Anda mengatakan protokol kesehatan benar-benar harus ditegakkan. Tapi risiko itu masih ada nggak sih sebenarnya? Kalau dilihat jumlah kasusnya harusnya di zona hijau aman, begitu, karena jumlah kasusnya 0. Makanya harus dilakukan tes yang memastikan bahwa di zona itu 0, begitu. Jadi dilakukan swab test terhadap guru-guru lah paling tidak, kemudian murid-murid sebagian. Kalau ada ya berarti zona hijau itu nggak hijau, gitu. Nah, berarti itu kuning, begitu. Kalau ada guru dan murid yang positif swab test. Kemudian memang harusnya kalau mau dibuka sekolah itu harusnya dilakukan swab test, begitu. Itu wajib dilakukan. Jadi harusnya diyakinkan semua murid, semua guru itu negatif. Jadi kita membiarkan mereka berkumpul di antara yang negatif. Harusnya begitu. Jangan biarkan mereka berkumpul. Kemungkinan ada yang positif. Jadi kalau satu saja positif, maka penularan akan terjadi, begitu. Baik, selain kerumunan, SKB 4 Menteri memang silakan. SKB 4 Menteri ini memang melemparkan bola ke daerah, begitu. Jadi membolehkan, tapi itu tergantung daerah. Jadi daerah bisa berembuk antara pemerintah daerahnya dengan satgasnya, dengan Diknas pendidikan, Diknasnya, dengan Dinkesnya, begitu. Jadi akan berembuk semua di Satgas menentukan apakah kemudian sekolah akan dibuka. Jadi saya menyarankan agar pemerintah daerah yang merah atau orange jangan buka lah, begitu, demi masa depan anak-anak bangsa ini, demi pahlawan-pahlawan anak bangsa ya, gurunya. Jadi jangan biarkan mereka menjadi korban COVID-19. Kemudian satu lagi adalah yang penting bahwa sekolah itu yakinkan kalau Juni 2021 itu akan dimulai. Yakinkan kasus di daerah itu turun, begitu. Jadi dari orange ke kuning, begitu. Dan yakinkan bahwa sisa kasus yang turun itu kemudian dapat diisolasi dengan baik. Jadi yakinkan itu. Baik. Semoga saran ini bisa didengar oleh kepala daerah ya, pemerintah daerah, karena memang salah satu keputusannya itu dari daerah dan juga sekolah dan komite dari orang tua siswa. Pak Tri dan Bu Uni, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Terima kasih Mbak Yulita. Terima kasih. Baik.
Dan pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian Patri, One Talk kali ini. Patri. Jangan lupa Ya, tetap saya, Mbak. terapkan protokol Iya, kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Julita Tlomanua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.